Shalom anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Hari ini ibadah perdana kita di tahun ajaran baru. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Untuk pujian pertama, kita akan pujikan pujian Menyenangkanmu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan beribadah bersama Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pujian selanjutnya, mari kita pujikan Yesus Kekasih Jiwaku.
Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbentangnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujikan bersama pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, kiranya Engkau urapi, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati juga Bapak Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau utus beliau Tuhan. Inilah Tuhan yang dapat kami sampaikan Tuhan. Izinkan kami untuk memateraikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana kabarnya? Pak Samuel berharap dan juga kuasa Tuhan itu menyertai kita semua di saat pandemi corona ini. Ya, anak-anak di rumah semuanya sehat, baik-baik. Nah, hari ini adalah merupakan ibadah perdana. Ibadah perdana, ibadah siswa di tahun ajaran 2021-2022 bersama Bapak Samuel di sini. Nah, kalau kemarin waktu perkenalan dengan kepala sekolah Ibu Brida
itu hanya berupa foto saja. Nah, sekarang di video ini, inilah Pak Samuel. Biasanya nanti kalau mau berurusan dengan surat menyurat, data siswa, kalau kalian ini mau izin, mau alpa ataupun sakit, itu berurusan dengan Pak Samuel tentang pendataannya. Ya, Pak Samuel ini kerja di bagian tata usaha. Ya, baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi sudah kita diawali dengan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Perjanjian Baru, Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Pak Samuel akan bacakan untuk kalian semua. Kalau di rumah sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, Pak Samuel akan baca ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Berbahagialah bagi semua anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, yang mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ataupun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, anak-anak semuanya, firman ini sering kali didengarkan oleh Bapak Pendeta, oleh kakak-kakak pembina kita, oleh pamong-pamong kita, dan semuanya biasanya juga dari orang tua berpesan tentang ini. Ini juga ada di Alkitab, di Perjanjian Lama, kalau tidak salah 10 hukum Taurat. Nah, 10 hukum Taurat siapa yang hafal? Iya, salah satunya adalah hormatilah orang tuamu. Ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, ya. Ada sebuah cerita tentang taat kepada orang tua. Cerita itu berasal dari Pak Samuel sendiri. Ya. Waktu seusia kalian, Pak Samuel itu rumahnya ada di Perumnas, Panji Permai. Nah, siapa yang di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 yang rumahnya ada di Perumnas Panji Permai? Iya. Pak Samuel itu ada di blok U22. Dijelaskan ya. Mungkin ada di tetangga-tetangga Pak Samuel di sini, ya, di pemirsa YouTube ini. Nah, ketika itu sore hari, mungkin jam 3 sore, itu Pak Samuel diutus oleh orang tua Pak Samuel. Samuel, tolong berikan Bapak kecap, karena kita kehabisan kecap. Tahu kecap kan ya? Nah, seketika langsung saya, ya, Pak Samuel itu waktu kecil masih seusia kalian, langsung bergegas. Tokonya ternyata pada saat itu, pada tahun 1994 kalau tidak salah ingat, atau 92, toko masih jarang, agak jauh, kurang lebih 500 meter, dan Pak Samuel jalan kaki untuk membeli kecap. Nah, seketika itu Pak Samuel membeli kecap, jalan kaki, belilah, lalu sampai di rumah kembali dan mendapatkan kecap tersebut. Jam 4 sore sampai jam setengah 5, anak-anak, ya, ada Pak Samuel, ada kakak Pak Samuel 2, itu disuruh dan diutus oleh orang tua untuk bersih-bersih rumah. Ada bagiannya, ya, ada bagiannya. Ada yang menyapu, ada yang cuci piring, dan juga Pak Samuel kebagian ngelap meja sama ngelap lemari. Itu
itu waktu kecil, ya. Waktu kecil seperti itu. Wah, udah semua anak-anak kerja pada saat itu. Itu pun rutin setiap hari. Pasti diutus seperti itu ya, mencuci dan sebagainya. Dan kemudian malam hari, ya malam harinya jelas sebagai anak pelajar Pak Samuel diutus kembali oleh orang tua Pak Samuel untuk belajar. Ya udah, membuka buku, belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Pak Samuel. Nah, itu cerita dari Pak Samuel tentang bagaimana kita itu taat kepada orang tua kita. Pak Samuel tidak mengambil contoh jauh-jauh, siapa kek ini kek, tidak. Ini contoh pada Pak Samuel sendiri. Nah, kemudian hari ini, detik ini, dan juga zaman sekarang, apa yang kalian lihat? Ketika disuruh orang tua, katakanlah seperti tadi, hai anak-anak, misalnya Pak Samuel sebut saja Michael, ya, Michael, tolong belikan Bapak kecap. Apa yang dipegang? Tunggu Pak, tunggu. Aduh ini loh, ini mau game ini. Aduh, loh ayo Michael, kita butuh kecap. Tunggu Pak, tunggu. Aduh, kan kalah. Ya apa ini udah. Nah, ini yang dilakukan anak-anak sekarang. Apa? Berat sama gamenya, berat sama handphonenya. Atau yang kelasnya sudah besar mungkin bergaul melalui WA ataupun Instagram dan sebagainya, lagi DM-an, lagi chatting. Tunggu mah, belajar bisa nanti. Ya tunggu dulu ini penting, anak-anak ini di grup lagi ngobrol. Tunggu mana? Nah ini anak-anak yang sekarang itu kok kebanyakan seperti itu. Tapi Pak Samuel yakin bahwa di SD Immanuel, puji Tuhan, tidak ada yang seperti itu. Ya, ada Pak. Kalau ada, langsung berubahlah, taat kepada orang tua. Loh, kenapa Pak kita harus taat kepada orang tua? Nah, pesan di Alkitab ini sudah sangat jelas. Kita kembali lagi ke Alkitab. Pesan di Alkitab ini sangat jelas. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Berarti tugas kalian sebagai anak-anak adalah untuk mentaati orang tua. Berbeda kalau kita nanti sudah lanjut usia, sudah berumur dewasa, kita ditinggal oleh orang terkasih, orang tua kita mungkin sudah tidak punya orang tua lagi, mungkin tugasnya sudah lain. Apa? Mengasihi anak-anak kita, mengasihi istri kita atau suami kita, mengasihi orang-orang di sekeliling semua, mengasihi orang-orang seiman maupun yang tidak seiman. Tugas dari Tuhan sudah berbeda. Atau dari pekerjaan, ataupun dari siswa. Tugas dari guru adalah merupakan orang tua, ya. Guru adalah merupakan orang tua di sekolah. Tugas dari guru juga berbeda-beda. Kelas 1 mungkin disuruh menggambar, lebih enteng ya. Mungkin menghafalkan huruf, menghafalkan angka dan sebagainya. Tugas kelas 2 juga beda, kelas 3 beda, sampai kelas 6 berbeda semua. Nah, tetapi ada satu hal, sebagai anak-anak kalian harus patuh dan taat kepada orang tua. Nah, coba kita membuka Alkitab kita dari Keluaran. Nah, seperti yang Pak Samuel baca tadi di awal, ya, sudah Pak Samuel sempat ceritakan di awal bahwa kita harus menghormati orang tua. Di Keluaran
20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12 Pak Samuel akan bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Supaya apa? Lanjut umurmu. Ternyata kita taat, kita hormat, kita mengasihi orang tua kita. Itu upahnya adalah supaya lanjut umur kita, panjang umur. Iya, ya, panjang umur kita. Ya, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan singkat ini kembali kita diingatkan, dan Pak Samuel juga diingatkan, karena Pak Samuel juga memiliki orang tua. Ya, hormatilah orang tua kita, taatilah orang tua kita, juga hormatilah gurumu sebagai orang tua di sekolah. Hormatilah dan taatilah gurumu yang di sekolah. Kerjakan tugas yang di sekolah. Sekarang zamannya sudah online. Meskipun online, jangan malas-malasan. Ya, tetap melakukan tugas kita sebagai anak-anak terdidik. Demikian firman Tuhan. Selamat berproses untuk semuanya, ya. Jangan lelah untuk mentaati orang tua kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oh iya anak-anak, sekarang ada pertanyaan. Biasanya pertanyaannya kan dari kelas kecil dan kelas besar, tapi tidak. Hari ini pertanyaannya ada satu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya sama pertanyaannya. Tulislah, ini tugasnya ya, tulislah di buku renungan kalian itu, saya atau nama kalian sangat mengasihi ayah dan bunda. Atau dengan bahasa lain, misalnya contohnya Samuel mengasihi papa mama, ayah bunda, bapak ibu. Ditulis di secari kertas ataupun di buku renungan tersebut. Dan biarlah orang tua yang nantinya membacanya. Ya, ditulis saja. Nanti lengkapnya ada di gambar berikut ini. Baiklah, kita akan berdoa untuk menutup kegiatan ibadah siswa hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami diingatkan kembali tentang firman-Mu, bagaimana kita taat kepada orang tua dan menghormati orang tua kita. Ajarlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu dari kelas 1 sampai kelas 6 ini ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk kegiatan kami berikutnya ini ya Tuhan. Pembelajaran yang kami lakukan pada hari ini, Engkau sertai ya Tuhan. Sertai juga guru-guru yang mengajar kami ya Tuhan. Biarlah nanti pelajaran yang kami serap, yang kami terima, dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan seluruh anak-anak SD Kristen Immanuel. Orang tua juga ya Tuhan, Engkau berkati kesehatan dan juga guru-guru kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, terutama ya Tuhan di masa pandemi ini. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Inilah ungkapan dan harapan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke anak-anak, selamat beribadah, selamat melakukan tugas-tugas kalian berikutnya. Tuhan memberkati.